Ya. Jangan percaya sama omongan orang. Jangan percaya sama, baunya udah enak nih, bau kue. Jangan percaya. Tapi kita harus menggali yang namanya ilmu, pengetahuan tentang roasting ini, menyangrai ini, dan gunakanlah alat-alat modern atau alat-alat tambahan sebagai sensor digital misalnya. Ya. Itu membantu ya. Membantu. Develop ini apa sih sebenarnya? Kadar air kah atau tingkat kematangan kah? Ya, gini. Gimana jelaskannya ya? Jadi develop itu kayak kita develop itu adalah intinya yang idealnya untuk kopi ini dengan karakter yang seperti ini. Tentu sebelum kita menyatakan karakter seperti ini, kita sudah ada observasi sebelumnya untuk profiling. Dimulai dulu, coba tes ini, coba tes ini. Ternyata dia nggak cocok di sini, cocoknya di sini. Kembalinya lagi, makanya saya bilang ceritanya panjang. Sebelum kita mengambil keputusan ini kopinya enaknya di espresso, sebelumnya kita sudah observasi duluan kopi ini dari sampel-sampel kecil, dari beratnya sedikit-sedikit. Coba dulu ini, coba dulu ini, coba dulu ini. Oh, di medium nggak bagus. Target kita espresso kan, di medium to dark nggak bagus, di dark pun tidak bagus. Bagusnya di dark. Misalnya gitu. Terus itu belum ilmunya ya, misalkan api di sekian nih, misalkan air belum ya. Kadang-kadang ini developnya sudah 20% apa belum ya? Sudah 22% apa belum ya? Akhirnya develop itulah, kalau saya sekarang develop itu yang menentukan. Ini kalau untuk filter saya hanya develop 8-12%. Untuk espresso masuknya itu di 17 sampai 22%. 17 sampai 22. Itu kalau untuk mesin. Iya. Espresso ya. Kalau untuk manual berapa tadi? 8 sampai 12%. 8 sampai 12. Dari mana itu bisa ketahuan? Gimana? Nah, itu kita nggak bisa kita kira-kira mengira dari atau fisik ada lihat, dari atau ada istilahnya kalau sudah develop 9%, bentuk kopinya warnanya agak kemas-kemasan, itu nggak bisa. Karena kopi beda-beda ya. Kopi beda-beda. Dari tubuhnya, dari gennya pun udah beda. Ini jenisnya misalkan arabikanya perkawinan silang antara. Iya, itu udah beda-beda. Nah, itu makanya prosesnya sangat panjang untuk kita tahu. Nggak usah lah kita bicara varietas itu, Mas, karena itu berat ya. Iya. Orang-orang pertanian nih. Iya, itu orang pertanian, dan itu memang sudah istilahnya apa ya? Memang orang yang spesifik seperti kayak Q-grade, atau kayak memang dia hari-harinya dia abdikan itu sudah untuk di situ ya. Hidupnya sudah diserahkannya hanya untuk kopi. Sementara kita kan enggak, kita tukang gorengan aja. Ya. Bagaimana kita tahu ini developnya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu kan? Oh, ternyata ada alat namanya ya controlling untuk ngelihat kadar develop roastingan kopi. Gratis. Kalau saya kan Indonesia, jadi bicaranya gratis atau beli gitu ya? Ya, orang mungkin udah tahu, satu Indonesia mungkin satu dunia ini udah tahu. Karena software ini memang software yang dibuat oleh forum di luar negeri, komunitas-komunitas coffee shop yang ada, atau pegiat kopi yang ada di dunia lain, akhirnya bersepakat dia untuk menciptakan software ini dan meneliti dengan teknologi dan begitu rumitnya untuk menjelaskan mesin ini bagaimana dia, atau software ini bagaimana dia bisa mengerti bahwa dia available untuk semua mesin. Dan itu dibagikan gratis. Apa namanya, Bang Takwa? Mungkin bisa kalau orang tahu namanya Artisan Roaster ya. Artisan Roaster Scope itu udah pasti orang udah tahu. Jadi saya pakai itu sekarang. Pakai itu karena bagi saya, bukannya saya tidak mempercayai indera yang diberikan Tuhan, tapi ini sebagai controlling kedua. Indera saya tambahan untuk tahu sudah betul atau tidak saya merosting.
Oh, panduan ya. Ya spionnya lah mas. Spionnya lah. Iya. Nah, jadi spion. kalau mau melihat orang belakang tuh nggak harus noleh Nggak, gini ya. ya. Tinggal lihat. Oh lidik ya. dikit aja. Bayang-bayang Baru aja. kita belok. Oke. Jadi kayak spion kalau di motor biasa aja. Oke. Nah, kan mungkin tidak di kopi ini mempunyai rasa minus. Maksudnya minusnya? Contohnya misalkan ternyata karakter kopi A Iya. itu ada rasa yang tidak enaknya, ada rasa misalkan daun pisang terbakar, gitu Ya. ya. Nah, ada nggak tips khusus misalkan menghilangkan rasa itu prosesnya harus gimana sih yang sebenarnya gitu? Kan mungkin tidak semuanya kopi juga sempurna, daerah tumbuhnya mungkin haranya. Sekarang aku tanya balik nih. Rasa pisang terbakar kata Mas Adi. Pisang, Contoh pisang, misalnya. pisang. Gitu. Daun. Tapi dia pandai menerasikan itu dan laku tuh gimana? Tapi ya itu. Iya juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan ya itu memang pasarnya ya pada akhirnya. Iya, bagaimana dia menjual? Ya mungkin itu ya yang ya itulah. Sudah dari kopinya aja tuh sudah tumbuhan yang sangat unik. Dan sekarang industrinya pun adalah industri bagi saya yang sangat unik. Oke. Kalau dari kebiasaan Bang Takur nih, misalkan roasting apa yang sering di roasting di sini atau jadi ciri khas lah? Kalau Yang paling mungkin kan ada nggak mungkin ternyata penyangrai ini dia paham bener tentang kopinya nih, misalkan kopinya robusta dari mana ya, misalkan Lampung atau mana. Nah, dia udahlah kalau sama Lampung tuh spesial tuh dia lah sudah paham tuh misalkan. Kalau di sini kira-kira Bang Takur kopinya apa? Yang paling paham, paling ngulik lah dari dulu tuh memang stok kopi ini tuh nggak habis-habis. Saya sampai sekarang tuh masih belajar, maksudnya memang saya tentu sudah banyak juga orang yang numpang roasting di sini. Iya. Ada juga yang memang kebetulan dulu saya beli green bean-nya karena petani menawarkan kayak gitu kan, macam-macam juga. Saling bantu ya. Iya, kembalinya lagi kata Mas Sodi kan kopinya di roastingnya bagusnya gimana gitu maksudnya. Ada minusnya loh kopi ini misalkan di iya. luar soal narasi tadi. Kalau saya untuk saya jual sendiri, berarti kan itu maksudnya ini kopi saya, produk saya, ya. Brand. Berarti saya harus memperbaiki. Saya harus memperbaiki, ini rasanya nggak enak. Dari komplainnya pelanggan. Karena itulah roastery sesungguhnya. Dia harus mempunyai karakter roast bean-nya sendiri. Ya. Misalnya saya punya kopi Lampung atau apa gitu kan, atau kopi dari Gayo atau apa. Ya. Contoh lagi misalnya ada kawan merosting juga, kopinya sama, petaninya sama, mesinnya pun sama, Hasilnya beda. sama-sama ngerosting hasilnya pasti beda. Itu penyangrainya ya. Iya, itu penyangrainya. Oke. Itu penyangrainya. Walaupun si kawan yang satu lagi merosting itu misalnya ada orang merosting lagi, kopi sama, mesin sama, habis itu semuanya sama, ya mau pakai apa gimana developnya sama pasti beda. Karena kalau dikatakan orang bahwa ngerosting ini seni, ya mungkin seni, tapi sebenarnya ini science, bukan seni. Ada alat ukurnya jelas ya. Iya, ada rumus kimianya ada ya. Rumus kimianya jelas. Oke. Kalau dikatakan ada. ini seni, ya bagi saya seni menunggu. Seninya memainkan api. Memainkan itu seninya. Tapi kalau sesungguhnya ini adalah science. Bukan hal main-main. Akhirnya makanya saya main-main gosong dia. Nggak enak dia. Main-main kalau misalnya kita bicara roastery yang kayak gini bangkrut kita. Karena rugi terus ya. Nggak ada yang beli, kopinya nggak enak, kopi kadar enak, airnya terlalu habis, persentasenya jadi turun banyak ya, gitu betul. ya. Kayak gitu. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Gampang-gampang susah. Ya. Jadi kalau kan sudah dikeluarkan nih. Tentu kan dia masih panas nih Bang Takur. Ya. Proses untuk bisa
atau bagaimana proses selanjutnya setelah kopi ini selesai dikeluarkan dari mesin kopinya? Harus didinginkan dulu, harus dikipasin manual atau bagaimana, atau waktunya yang idealnya berapa? Ya dia gini sebenarnya Mas. Dari urutan menyangrai ini. Jadi kan yang seperti saya bilang tadi, ada drying, ada masuk maillard, ada masuk develop kayak gitu kan. Nah, jadi ada namanya cooling, mendinginkan. Biasanya kopi ini kan panas, keluar dia dari dalam drum, sebenarnya pada saat dia keluar tidak didinginkan, dia masih terjadi proses pembakaran di dalam itu karena panas masih Cuman ada. dia tidak ada api yang kita lihat lagi ya. Tidak ada, tapi panasnya itu masih melakukan proses pembakaran. Pengaruh kerasa bagaimana? Berarti developnya semakin tinggi. Semakin panjang develop, maka dia semakin sweet. Semakin manis. Iya. Sweet dalam arti kata bukan manis gula ya Mas. Iya, bukan manis. Bukan manis gula, bukan kayak keluar gula, enggak. Jadi kalau semakin rendah develop, maka acidity akan semakin tinggi. Oke. Artinya setelah dikeluarkan pendinginannya lebih cepat, Ya. asamnya lebih tinggi. Acidity-nya lebih tinggi. Maksudnya gimana? Kan setelah develop yang roasting ya. Ya, develop roasting. Berarti itu masih akan develop terus dia kalau ketika tidak langsung didinginkan. Oke. Berarti target kita misalnya kita mau medium to dark untuk espresso, akhirnya jadi dark. Hitam Mengkilat keluar oily dan tinggal ya, pahitnya aja. ya kayak gitulah kira-kira. Seperti itu. Jadi kemudian mereka akan memilih pasarnya sendirilah kopi yang seperti ini gitu-gitu ya. Nah, iya memang akhirnya selama pembelajaran saya setiap profil roasting itu ada pasarnya, Mas. Semakin nggak karuan roastingan, maka udah jelas juga siapa yang meminum kopi dia tuh udah jelas. Nggak karuan juga ya? Nggak karuan juga orangnya. Kemungkinan. Karena seleranya ya, mohon maaf mungkin bukan seleranya, kebiasaannya yang diminum juga seperti itu ya. Ya mungkin karena culture kita kan segala macamnya, dan itu menjadikan bahwa kopi yang saya tahu ya seperti ini. Tidak yang apa itu pakai filter, apa itu misalnya bla bla bla, apa itu misalnya kayak itu nggak hal yang kayak gitu. Nah, dari proses kan setelah dikeluarkan dari mesin kemudian didinginkan, kira-kira ada masa tertentu nggak kemudian kopi ini bisa bener-bener enak? Oh iya pasti. Atau setelah sangrai selesai langsung diminum enak atau bagaimana? Atau ada pengalaman khusus? Standarnya memang dari lembaga-lembaga yang melakukan riset kopi di Indonesia maupun di luar Indonesia itu memang setelah di roasting itu ada tahap kopi itu harus didiamkan atau divakum dalam kemasan dalam tempat yang untuk melepaskan karbonnya. Jadi dia kan dibakar Mas ya. Walaupun dia dalam drum solid mau drum Favorite kayak gini atau apa, pasti ada namanya karbon dari bekas pembakaran. Ya, CO2. Iya, bener ya. CO2-nya itu. Nah, jadi karbon itu semakin masih baru kopi itu masih tinggi. Masih tinggi. Sementara kenyataannya untuk yang mengikat rasa itu adalah karbonnya. Oke. Jadi harus ada istirahat kopi dulu sebelum kita gunakan, kita konsumsi, kita minum, kita jual sampai kadar karbonnya berkurang dan sudah cukup untuk atau sudah layak untuk diminum. Layak dalam arti kata bukan karbonnya masih banyak, nanti sakit, enggak gitu. Enggak sakit ya. Mungkin rasanya jadi kurang enak ya. Nah, itu masalah rasanya, betul. Itu masalah rasanya. Jadi biar inilah rasa realnya itu setelah karbonnya mencapai kadar yang cukup, tingkat karbonnya yang cukup, itu biasanya 4-5 hari. Oh, baru bener istilahnya enak nih sudah itu ya. Itu golden time-nya. Jadi waktu yang pas untuk menikmati kopi yang kita roasting. Misalnya kita ngerosting hari ini,
Ini itu hari seminggu lagi baru enak. Ya, ini hari Sabtu. Berarti Sabtunya ya. Sabtunya Baru enak. itu baru enak. Baru coba-cobalah nggak apa-apa. Cuman itu kan standar prosedur yang sesungguhnya. Tapi kadang saya sebagai penyangrai baru aja keluar itu langsung saya cobain. Kenapa? Alasannya apakah mungkin di sini juga ada teknik lain untuk mengetahui rasa nanti ini ujungnya akan seperti ini nih. Begini. Enggak ya Mas ya. Enggak juga. Saya bukan maksud saya itu teknik atau apa. Ini karena kembalinya tuh faktor kebiasaan saya. Bener gak ini kopinya enak, yang saya roasting ini enak? Padahal misalnya saya ambil contoh, saya udah roasting kopi ini misalnya udah berapa ratus kilo atau berapa ratus kilo lebih, masih tidak percaya. Itu katakan makanya saya bilang saya masih PDKT dengan dia sampai saat detik ini dan masih belajar sampai detik ini. Ya walaupun ya alhamdulillah nggak ada komplain sama sekali. Cuman sampai kita nggak bisa ya. Ini bagi saya tabiatnya dengan mesin-mesin lain, karakternya walaupun dia jenisnya sama tapi tabiatnya belum tentu sama. Iya. Jadi soal kopi tadi, soal rasa tadi, golden time itu, nah itu di mesin dan manual sama waktunya. Sama. Maksudnya untuk espresso dan filter ya. Ya kalau filter ya untuk green bean untuk kefulan filter ya paling itu sekitar 4 hari lah. Kalau udah nggak tahan kali 4 hari lah. Dengan dibungkus biasanya pakai kemasan kayak gini, katup satu arah. Katup satu arah itu gunanya untuk melepaskan karbonnya, tapi udara luar tidak boleh masuk. Kopi yang bikin nggak enak kalau dia langsung bersentuhan dengan udara terbuka. Habis itu kemasannya tidak ada katup satu arah, jadi ada udara yang masuk dan itu akan membuat rasa kopi menjadi cepat hilang. Aroma, rasa juga. Aroma dan rasa pasti akan cepat hilang. Pasti yang lebih aroma lah mungkin yang lebih pasti, banyak ya. Jelas. Karena kan terbawa kemana-mana. Nah, dari sekian banyak kita ngobrol, kita ada yang perlu disampaikan nggak kepada yang nonton atau mungkin penyangrai pemula atau mungkin saya ada terlewat bertanya tentang proses ini? Ya. Mungkin bisa disampaikan Bang Tafur. Ya sekarang usaha atau kegiatan anak-anak muda zaman sekarang tuh udah banyak juga yang buka roastery, pakai mesin-mesin kecil, atau dia ada nih temen gua anak teknik mesin pengen coba-coba gitu kan. Itu bagus, semuanya bagus dan itu bagi saya senang saya. Banyak ternyata orang yang sudah mulai masuk untuk meneliti masalah roastery tentang kopi. Tapi ingat, hal roasting ini, menyangrai ini, itu bukan hal sepele. Kopi ini bukan masalah hanya hujan dan senja kayak anak sekarang. Roasting ini bukan masalah itu. Roasting ini bukan masalah. Ini masalah ilmu yang cukup tentang bagaimana mekanisme roasting dan proses perubahan kimia dan gerakan fisika. Tapi juga yang harus dipikirkan, gunakanlah mesin yang punya standarisasi pastinya, karena kita punya tanggung jawab amankah kopi ini kita minum dinikmati oleh pelanggan kita, apakah material yang digunakan di mesin ini standar makanan food grade atau tidak. Habis itu yang kedua ya terus belajar lah untuk meningkatkan kualitas ya. Iya. Kalau kualitasnya bagus pasti penjualan mudah-mudahan bagus ya. Jangan percaya sama omongan orang. Jangan percaya sama baunya udah enak nih, bau kue. Jangan percaya. Tapi kita harus menggali yang namanya ilmu, pengetahuan tentang roasting ini, menyangrai ini, dan gunakanlah alat-alat modern atau alat-alat tambahan
sebagai sensor digital misalnya. Itu membantu ya. Membantu sensor digital kah atau apa namanya thermocontroller yang biasa orang pakai dengan roastery yang sudah modern. Walaupun mesin kayak begini, tapi apa namanya indikator mesin ini segala macamnya, alat kontrolnya, sensornya harus sangat modern. Oke. Ini kan di sini ada artisan coffee roaster ya. Iya. Nanti mungkin kita akan tampilkan di videonya aja ya. Boleh. Videonya aja. Tapi sekedar menjelaskan nih Bang Takur. Ini kan ada tiga warna nih. Ada merah, ada hijau dan ada oranye. Itu apa saja? Ya kalau warna ini kan custom kita aja Mas. Saya nyamannya kalau untuk warna ini merah, untuk warna yang bagian ini warnanya kuning, ini bagian ini. Ini sebenarnya banyak. Banyak apa namanya visual yang akan tampil di sini. Bisa ditampilkan, bisa dihilangkan. Tapi intinya hanya ada 2. Tapi saya di sini pakai 3. Karena saya masih nggak percaya dengan putaran api karena saya regulator api saya masih manual, tidak ada tekanan segala macam, tidak ada itu. Itu yang harus dilengkapi. Jadi saya pakai ada namanya bahasa standarnya itu ada ET. Environment temperatur. Jadi temperatur yang dibaca dari sensor dia dalam keseluruhan drum. Suhu ya? Iya. Temperatur suhu drum. Yang kedua ada namanya BT. BT itu biasanya dia dekat di sini Mas. Dia menyentuh langsung dengan biji kopi. Namanya bin temperatur, BT. Ada lagi namanya ROR atau rate of rise. Jadi ini yang menentukan sudah berapa banyakkah panas yang masuk ke dalam kopi. Dia indikatornya kalau dia naik berarti apinya kurang. Dia harus menurun terus ke bawah. Semakin banyak variabel yang kita gunakan di mesin ini, misalnya ada airflow, ada misalnya kayak ini, habis itu pakai pengaturan api yang bisa diputar-putar dengan gas di sini, tekanan di sini, maka semakin ribet juga kita ngerosting untuk menghasilkan hasil yang sangat sempurna. Makanya di ujungnya dia harus turun. Iya. Untuk roar-nya ya. Untuk roar. Ini jadi panduan yang sangat membantu untuk para penyangrai ya. Iya, baiknya kalau pemula-pemula yang memang ada keinginan hanya untuk tahu atau untuk mendalami roasting, belajar ini ya. Belajar mekanisme sensor. Habis itu bagaimana menyambungkan. Jadi gini Mas, inilah spion kita. Bagaimana kita tahu jadi tabiat dia ini seperti apa ya dari sini. Kita bisa tahu ya. Bisa tahu karakternya seperti apa dari sini, mengontrolnya. Bukan dalam artian klik di sini apinya sekian, enggak. Itu ada memang. Tapi software ini mampu untuk ke arah mesin yang seperti itu, mampu. Bahkan sampai mesin yang bikin kita berobat, namanya Probat gitu, mahal banget. Itu bisa diaplikasikan dengan software kayak gini, dan software ini gratis dibagikan untuk seluruh dunia kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya ini hanyalah sebagai spion kita untuk mengetahui bahwa mesin ini karakternya seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di channel ini di bagian komen nanti. Boleh. kita jawab sama-sama ya. Siap. Nah, nanti kira-kira ada pertanyaan dan pastinya ini adalah proses belajar bareng-bareng ya. Bang Takur ya. Siap. Saya juga bersyukur banget ini dapat bisa ngobrol banyak tentang roasting kopi. Bang Takur mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang salah tidak tepat kan? Salahnya datang buru-buru aja. Oh gitu ya. Jadi saya datang sudah selesai ngerostingnya, jadi nyangrainya saya dapat ini yang glowing saja. Tapi nanti mudah-mudahan saya bisa lengkapi lah bagaimana proses penyangraian ini. Mungkin saya ambilkan dari episode yang berbeda ya. Siap. Bang Takur terima kasih. Sama-sama Mas. Sukses selalu Bang Takur. Oke. Di Kopi Sensei. Kopi Sensei namanya, kopi Jepang ini keren. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.